Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfira Rahmadani Putri, kelas KB 2018, NIM 014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai informasi genetik. Informasi genetik yaitu sebuah informasi yang dapat menentukan suatu sifat atau karakteristik suatu organisme. Informasi genetik ini tersimpan di dalam molekul DNA. Unit fungsional dalam molekul DNA yang menyandi sifat keturunan atau sifat genetik tertentu disebut dengan gen. Proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen disebut dengan ekspresi gen. Berbicara mengenai informasi genetik, pastinya berhubungan erat dengan DNA. Nah, DNA merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida. Setiap DNA tersusun atas dua rantai polinukleotida, seperti gambar yang di samping. Kemudian dalam DNA terdiri dari beberapa bagian gen. Pada gambar di samping dicontohkan terdapat 3 bagian gen. Selanjutnya, DNA dapat membentuk protein melalui ekspresi gen. Selanjutnya yaitu ekspresi gen. Berikut ini adalah skema dari ekspresi gen. Yang pertama, DNA akan mengalami transcriptional control membentuk primary RNA transcript. Kemudian, mengalami RNA processing control membentuk mRNA. Kedua proses ini terjadi di dalam nukleus. Selanjutnya, proses akan berlangsung pada sitosol yaitu RNA transport control membentuk mRNA yang matang. Jika mRNA mengalami degradasi kontrol, akan membentuk inaktif mRNA. Dan jika mengalami translation control, akan membentuk protein. Pada skema ekspresi gen terdapat istilah transkripsi. Transkripsi yaitu proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel-sel eukariotik atau di dalam sitoplasma pada sel-sel prokariotik. Selanjutnya yaitu tahapan transkripsi. Terdapat 3 tahapan transkripsi. Yang pertama yaitu tahap inisiasi. Tahap inisiasi diawali dengan pengenalan sekuens promoter oleh kompleks enzim RNA polimerase. Pengenalan sekuens promoter dilakukan oleh sekelompok protein yang disebut sebagai faktor-faktor transkripsi. Selanjutnya yaitu tahap elongasi. Tahap elongasi disebut dengan tahap perpanjangan rantai. Setelah elongasi terdapat tahap terminasi. Terminasi transkripsi pada prokariota berlangsung apabila enzim RNA polimerase membaca satu sekuen khas pada untai template DNA yang dikenali oleh suatu protein terminase yang disebut dengan faktor Rho. Setelah terminase, enzim RNA polimerase terlepas dari template DNA dan siap untuk digunakan pada proses transkripsi selanjutnya. Setelah proses transkripsi pada ekspresi gen dilanjutkan dengan proses translasi. Nah, translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Selanjutnya yaitu tahapan translasi. Terdapat 3 tahapan translasi. Yang pertama yaitu inisiasi. Pada saat inisiasi, keempat komponen translasi yaitu ribosom, protein-protein faktor translasi, mRNA, dan amino asid tRNA bergabung membentuk kompleks di posisi kodon pertama atau kodon start dalam untai mRNA. Selanjutnya yaitu elongasi. Pada saat elongasi, yaitu selama pembentukan polipeptida, kompleks ini bergerak atau melakukan translokasi sepanjang untai mRNA dengan arah 5 ke 3. Selanjutnya yaitu terminasi. Pada terminasi, kompleks ini akan terurai. Kedua subunit ribosom, subunit besar dan subunit kecil terpisah dan siap untuk berpartisipasi pada proses translasi berikutnya. Selanjutnya yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses perbanyakan rantai DNA. Komponen yang diperlukan pada tahap replikasi DNA yaitu cetakan DNA,
origin of replication, protein, nukleotida, dan enzim. Berikut tahapan replikasi. Yang pertama yaitu pemisahan untai DNA dan terbentuknya garpu replikasi. Garpu replikasi atau replication fork ialah struktur yang terbentuk ketika DNA bereplikasi. Garpu replikasi dibentuk akibat enzim helikase yang memutus ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA, membuat terbukanya untaian ganda tersebut menjadi dua cabang, yang masing-masing terdiri dari sebuah untaian tunggal DNA. Masing-masing cabang tersebut akan menjadi cetakan atau template untuk membentuk dua untaian DNA baru berdasarkan urutan nukleotida komplementernya. DNA polimerase membentuk untaian DNA baru dengan memperpanjang RNA yang dibentuk oleh enzim primase dan disebut dengan primer. Selanjutnya yaitu pemanjangan untaian DNA. DNA polimerase membentuk untaian DNA baru dengan menambahkan nukleotida. Dalam hal ini, rantai DNA baru disintesis dari arah 5 ke 3, sedangkan DNA polimerase bergerak pada DNA induk dengan arah 3 ke 5. Namun demikian, salah satu untaian DNA induk pada garpu replikasi atau replication fork berorientasi 3 ke 5, sementara untaian lainnya berorientasi 5 ke 3, dan helikase bergerak membuka untaian rangkap DNA dengan arah 5 ke 3. Oleh karena itu, replikasi harus berlangsung pada kedua arah berlawanan tersebut. Selanjutnya yaitu pembentukan leading strand. Pada replikasi DNA, untaian pengawal atau leading strand ialah untaian DNA yang disintesis dengan arah 5 ke 3 secara berkesinambungan. Pada untaian ini, DNA polimerase mampu membentuk DNA menggunakan ujung 3OH bebas dari sebuah primer RNA dan sintesis DNA berlangsung secara berkesinambungan, searah dengan arah pergerakan garpu replikasi atau replication fork. Selanjutnya yaitu pembentukan lagging strand. Lagging strand ialah untaian DNA yang terletak pada sisi yang berseberangan dengan leading strand pada garpu replikasi. Selanjutnya yaitu modifikasi post-replikasi DNA. Setelah DNA direplikasi, dua helaian sintesis terbaru dipasangkan ke modifikasi enzimatik. Perubahan-perubahan ini biasanya melibatkan penambahan molekul-molekul tertentu untuk mengkhususkan titik-titik sepanjang heliks ganda. Berikut ini protein atau enzim pada proses replikasi DNA. Yang pertama yaitu helikase. Helikase berfungsi untuk membuka uliran ganda induk pada replication fork atau garpu replikasi. Yang kedua yaitu single strand binding protein yang berguna untuk berikatan dan menstabilkan DNA beruntai ganda hingga dapat digunakan sebagai template atau cetakan. Yang ketiga yaitu topoisomerase yang digunakan untuk mengurangi tegangan pembukaan berlebihan pada replication fork melalui pematahan, pemuntiran, dan penggabungan kembali untai DNA. Selanjutnya yaitu primase. Primase digunakan untuk mensintesis RNA primer. Yang kelima yaitu DNA polimerase 3, digunakan untuk menggunakan DNA induk sebagai cetakan. Mensintesis untaian DNA baru dengan menambah nukleotida secara kovalen ke ujung 3 dari untai DNA atau RNA primer yang sudah ada sebelumnya. Yang keenam yaitu DNA polimerase 1, digunakan untuk menyingkirkan nukleotida RNA primer dari ujung 5 dan menggantikannya dengan nukleotida DNA. Yang terakhir yaitu DNA ligase, digunakan untuk menggabung ujung 3 dari DNA yang mengganti primer ke bagian lain dari leading strand dan menggabung fragmen-fragmen Okazaki lagging strand. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.